Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel RN Bakri. Jadi tidak bosen-bosennya saya bakal bikin konten yang menarik buat kalian. Jadi saya bakal memberikan tips 7 tips bekerja dari rumah selama pandemi COVID-19. Tapi sebelum itu kita bakal intro dulu ya guys. Alright guys, welcome back to my channel RN Bakri. Seperti tadi yang saya katakan bahwa saya bakal memberikan kalian itu 7 tips bekerja dari rumah selama pandemi COVID-19. Jadi kita sudah tahu bahwa sudah berminggu-minggu lebih kita menerapkan yang namanya social distancing. Ya, jadi mungkin ada yang lebih dari seminggu, 2 minggu kerja dari rumah, mungkin juga malah ada yang baru hari ini mulai bekerja dari rumah. Jadi welcome on board. Saya sudah bekerja dari rumah dari beberapa minggu yang lalu. Jadi lumayan juga, istilahnya suntuk ya suntuk, tapi itu harus kita biasakan untuk apa? Untuk menghindari yang namanya COVID-19. Jadi saya tetap aja ngider keluar kalau kita bosan di rumah, ya pindah aja ke tempat-tempat space ataupun coffee shop untuk bisa bertemu dengan teman kalian, atau bisa kalian aja meeting sama klien di mana-mana, di mana aja tempat kalian sukai. Atau kalau suntuk ya ajak beberapa teman dekat untuk meet up. Di samping kegiatan itu kalian juga bisa memberikan satu syarat untuk bagaimana untuk menghindari social distancing yang selama ini kita jalani saat ini. Jadi sudah beberapa minggu ini kita benar-benar tinggal di rumah, keluar juga buat belanja keperluan doang. Jadi sejam 2 jam langsung balik lagi. Jadi memang agak beda dengan seperti biasanya. Jadi buat sebagian orang itu mungkin barangkali hal ini perlu adaptasi yang cukup lebih ya. Bagaimanapun cara dan metode kerja kita dari rumah itu sangat jelas berbeda dengan kalau kita berinteraksi langsung dengan rekan kerja di kantor. Jadi biasanya sih yang jadi kendala utama adalah komunikasi, karena ya gitu mesti pakai alat. Jadi salah satu alat itu seperti kayak aplikasi ataupun software, apalagi terhadap guru. Jadi tetap mengajar melalui daring seperti Google Classroom, Zoom dan lain-lain. Jadi kendala lain adalah kalau kerja di rumah itu harus siap mandiri. Kalau di kantor kinerja turun kita itu akan ditegur sama HR. Tetapi kalau di rumah pasti nggak ada yang negur. Yang ada malah makin rajin, ataupun kita lebih bermalas-malasan karena memang kondisinya seperti itu. Jadi terlalu enak sebenarnya di rumah tuh akan menjadi bosan sendiri. Makanya mesti punya disiplin diri yang kuat, karena kita akan bekerja dari rumah, bukannya liburan. Jadi masih tetap pengen punya kerjaan kan ketika krisis ini berakhir. Nah, jadi pertanyaannya mungkin gak enak buat kita. Jadi buat kalian tenang, ini ada beberapa tips dari saya untuk bekerja dari rumah buat kamu yang sekarang mulai bekerja dari rumah berdasarkan apa yang pernah saya kerjakan selama ini. Jadi kalian harus ingat bahwa kunci utama dari kehidupan kita itu adalah disiplin diri. Jadi tanpa ada disiplin, dijamin deh istilahnya kita akan bakal bubar semua dengan tugas-tugas apa yang kita terima. Jadi nggak akan pernah selesai. Jadi beberapa tips ataupun 7 tips bekerja dari rumah. Jadi salah satu yang pertama adalah bangun rutinitas. Sekali lagi disiplin diri itu sangat perlu. Jadi meski hanya kita di rumah, kamu perlu membuatnya seperti kerja biasa, seperti biasanya di kantor. Jadi membangun rutinitas itu penting buat kita sendiri. Jadi meski kita bekerja di rumah, ya bangunlah seperti biasa di hari kerja. Lalu segera bersiap, kamu yang butuh olahraga
dulu sebelum bekerja olahraga seperti biasa. Ketika kalian terbiasa dengan berolahraga, kalau biasa jogging atau nge-gym ya kalian lakukan seperti biasanya. Jadi sekarang cukup kamu lakukan di rumah aja dulu, banyak-banyak video untuk kalian ataupun kerjaan yang kalian harus beresin. Jadi mulai dari olahraga sampai koreo sampai yoga juga kalian bisa kerjakan di rumah. Jadi yang terpenting sih sebenarnya dengan mencegah virus corona ini, jangan lupa olahraga, karena ini justru sangat penting karena di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Yang biasa minum kopi dulu sebelum mulai bekerja, silahkan buat kopi dulu, lalu juga mandi, sarapan, pokoknya lakukan seperti sedia kala rutinitas sehari-hari. Bahkan kalau perlu berpakaianlah baju kerja, meski mungkin kalian itu biasanya kalau di dalam rumah pakai daster atau pakai pakaian biasa pada saat di rumah. Karena auranya bahkan bikin males ketika kita dengan pakaian-pakaian biasa. Jadi yang biasa ke kantor pakai make up, bolehlah make up dulu juga. Jadi jangan nggak terlalu juga, meski harus yang natural aja gitu. Yang kedua, siapkan alur kerja. Setiap orang bisa jadi punya alur kerja masing-masing tergantung job desk dan wewenangnya. Jadi seharusnya hal ini nggak terlalu masalah juga, karena kalian hanya perlu memindahkan apa yang biasa kamu kerjakan di kantor dan di rumah. Hanya saja mungkin karena kamu nggak bisa langsung koordinasi dengan rekan kalian atau atasan kalian, maka kamu perlu memikirkan tambahan di alur kerjamu. Dan yang ketiga, buat suasana kondusif itu untuk bekerja di rumah. Agar nyaman kalian bekerja di rumah, pikirkan satu sudut yang paling nyaman dipakai buat kerja. Satu sudut itu maksudnya satu ruangan yang betul-betul buat kalian itu enjoy untuk melakukan aktivitas pekerjaan seperti kerjaan di kantor. Jadi pilihlah tempat yang kerja terang dan sirkulasi udara yang baik. Kalau perlu beri lampu duduk tambahan. Jadi enggak hanya mengandalkan pencahayaan lampu di langit-langit ruangan saja. Sebaiknya sih jangan bekerja di atas tempat tidur. Selain jadi bikin pengen rebahan terus, juga enggak bagus buat laptop. Jadi lebih mudah panas ketika dia di atas tempat tidur. Yang keempat, buat to-do list. Jadi lakukan list-list apa yang akan kalian planningkan. Karena kerja di rumah itu rentang distraksi. Jadi apalagi buat bubu kayak saya ini, baru sebentar megang kerjaan udah dicolek-colek, ditanya tugas sekolah online, baru mulai pegang kerjaan lagi. Jadi udah dicolek, minta cemilan, belum sempat pegang beneran lagi, udah waktunya masak untuk makan siang. Ya begitulah. Makanya bikin to-do list, kalau perlu dilengkapi dengan jam. Jadi meski nantinya juga keteteran dengan to-do list atau jam kita ini, harus tahu bahwa planning apa yang akan kita bikin. Jadi ketika kalian planningnya pengen masak, ya udah masak seperti biasanya gitu. Jadi bagian yang bikin keteterannya di sebelah mana gitu. Besoknya biar bisa diatur lebih baik, kalau mau bekerja dari rumah, kita memang mesti siap atau fleksibel soal atur waktu apa yang kita akan kerja. Bisa saja kejadian setiap hari, tergantung situasi hari itu. Jadi list semacam itu ada ikatan tersendiri buat kita untuk melakukan aktivitas kita seperti biasanya, tetapi mungkin hanya perbedaan tempat yang kita kerjakan. Tapi sekedar alat bantu agar kita jangan sampai terdistraksi, malah mengerjakan hal-hal yang kurang penting dan melupakan hal-hal yang penting. Tapi juga nggak perlu terlalu saklek, harus sesuai dengan list-list yang kita sudah tulis ataupun sudah kita planningkan. Dan yang kelima, siapkan jalur komunikasi. Jadi siapkan salah satu itu kuota internetmu. Bakalan butuh lebih banyak dari seperti biasanya, apalagi kalau kamu perlu telekonferensi beberapa kali dalam sehari, seperti tenaga-tenaga pengajar yang kantoran, kuotanya harus lumayan banyak. Apalagi sekarang ini kan di mana-mana pekerjaan ataupun aktivitas itu menggunakan daring. Jadi semuanya juga online. Saya sendiri juga harus berbagi kuota dengan
dengan beberapa rekan. Kadang karena dengan aktivitas ataupun pekerjaan kita itu di mana-mana sekarang sudah menggunakan yang namanya daring. Jadi untunglah di dalam daring-daring itu kita nggak terlalu banyak aktivitas, cukup kita bekerja dari rumah. Jadi beberapa teman mengaku bahwa ada yang punya keponakan ataupun temannya juga mengatakan bahwa yang sudah duduk di bangku perguruan tinggi itu juga harus kuliah ataupun namanya daring. Jadi mulai dari SD, SMP, SMA sampai di perguruan tinggi itu semua menggunakan yang namanya daring. Jadi silahkan disiapkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan kalian masing-masing. Karena saya sendiri juga membutuhkan konferensi seperti video call ya. Jadi mau tidak mau kita membutuhkan yang namanya wifi. Jadi kita ataupun kalau kalian juga punya kuota tersendiri ya nggak ada masalah. Yang penting kuotanya harus cukup banyak karena namanya konferensi itu membutuhkan data kuota itu cukup lumayan banyak. Jadi tapi kalian nggak usah khawatir karena ada banyak provider yang ngasih ekstra kuota dengan berbagai alasan bahwa dengan adanya COVID-19 ini membantu untuk kalian bisa berinteraksi melalui dunia maya ataupun online. Jadi yang keenam itu adalah masukkan istirahat dalam agenda kalian. Jadi selain rentan distraksi, rebahan, kerja di rumah juga malah bikin kita nggak istirahat. Jadi entah saking enjoynya kalian bekerja jadi lupa kalau mesti harus kita makan siang. Jadi masukkan di dalam list kalian itu jam-jam istirahat dalam agenda itu. Jadi saya masukkan snacking time, jadi lunch time dan afternoon snacking juga juga tetap kita harus masukkan di dalam list-list yang akan kita buat. Jadi bahkan kadang saya juga biasa masukkan dalam list itu untuk nonton, bikinkan di dalam suatu agenda-agenda kalian yang bakal kalian jalani dalam kehidupan kalian sehari-hari. Biar jadi semacam motivasi aja buat waktu. Jadi tentukan sendiri kapan jam kerja kita itu selesai. Jadi meski kerjanya di rumah, tapi tetap yang namanya kerjaan bakalan datang terus. Jadi usahakan atur schedule ataupun agenda kalian, waktu istirahatnya itu jam berapa. Jadi ini sangat penting untuk menentukan batas sendiri kapan kita selesai bekerja dan apa saja yang harus kita lakukan keesokan harinya. Dan nggak perlu semua diselesaikan hari ini. Jadi sesuaikan saja kondisinya seperti hari-hari sebelumnya di saat kalian berkantor. Jadi itu guys 7 tips untuk tetap efektif dan efisien kerja di rumah. Jadi kayaknya emang bakalan lama, tetapi kita harus bekerja dari rumah, tapi enggak apa-apa. Kalau enggak di wilayah kerja dari rumah juga malah enggak akan lebih parah kali kan. Jadi mari kita bekerja dari rumah dan terus berdoa semoga bencana ini segera berlalu. Mudah-mudahan dengan kerja dari rumah ini kita membantu sedikit banyaknya aktivitas-aktivitas yang terbengkalai di masa-masa yang kemarin. Jadi mungkin itu tips dari saya bekerja dari rumah. Jadi hindari yang namanya kontak langsung dengan teman-teman kalian. Belum tentu teman kalian itu bebas ataupun lepas dari yang namanya COVID-19. Karena persoalan virus COVID-19 itu kita tidak tahu bahwa orang ini menular apa tidak, terkena apa tidak. Jadi setidaknya kalian harus lebih pintar-pintar untuk menjaga diri dari yang namanya virus Corona 19. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi ada beberapa tips seperti yang tadi saya katakan kepada kalian, tips mengatasi masalah. Jadi 7 tips itu bekerja dari rumah. Jadi tidak hanya kita harus bekerja dari
hanya di rumah aja, tapi sekali-kali kalian juga butuh waktu untuk meet up dengan teman-teman ataupun klien kalian. Yang terpenting sih sebenarnya jaga jarak kalian untuk menghindari dari adanya COVID-19. Oke guys, jadi cukup itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat sekali lagi buat kalian semua, untuk terus support saya membuat video-video yang lebih bermanfaat buat kalian. Jangan lupa kalian like, share, and subscribe channel ini ketika kalian emang benar-benar suka. Jadi dukung saya terus dengan subscriber sampai 100.000. Mudah-mudahan videonya sangat bermanfaat buat kita semua. Jadi kita bisa belajar bersama dengan apa yang bakal saya tayangin ke depannya. Jadi terima kasih banyak, saya ucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.